tegangan di LVD ini belum menyentuh nilai yang dimasukkan. Jadi kalau di bawah 50 ya kemungkinannya nanti nunggu ngecas dulu dari solar cell-nya atau diturunkan settingnya. Nah ini yang sisi solar cell, ini baterai ini connect ke sini ya. Kemudian ini yang dari atap. Pak, ini kelengkapan ya. Yang paling atas ini box panel ATS, nanti ini ke tembok. Ini bracket atas nempel, ini bawah, ini baut-bautnya. Nanti ke temboknya dibor. Itu 10 mili. Terus inverter dan baterai rak slot 10, nanti kalau misal mau nambah tinggal tambah. Kemudian kelengkapan tambahan, lah ini kabel solar panel 15 meter 6 mili PV1F. Terus di sana solar panel 4 lembar, belum ada MC4, mau dipasang MC4 ini. Lah nanti ini awas salah, solar panel itu kan keluar 2 kabel ya, ininya kan sudah tidak ada MC4 nya. Yang sisi ini yang plus yang kecil, nanti ketemu ini terus nanti masuk ke sini jadi plus, masuk ke SCC plus. Kalau masangnya kebalik salah, misal plusnya yang besar, nanti ketemu ini ketemunya kebalik, akhirnya nanti SCC nya rusak. Jadi itu hati-hati. Terus ini kabel baterai ke inverter, terus yang ini DC sinyal inverter ke DC sinyal itu. Terus yang ini out inverter masuk ke inverter ke box itu. Kelengkapannya tinggal colok semuanya. Ini user manualnya. Selamat pagi Pak Anwar, Parigi Montang, Sulawesi Tengah. Pesanan inverter baterai ATS 5500 watt. Nah itu yang sisi atas inverter ya, yang bawah baterai, kemudian yang atas ini ATS. Nah ini tak simulasikan beban penuh. Karena paketnya satu baterai untuk running 5500, kasihan baterainya. Jadi ini saya paralel dengan baterai saya ini. Semuanya lah kabelnya itu. Ini nanti tak coba beban 5500 ya. Beban pertama ini watt terbaca ya. Power ini 1,9 kW 1900 watt. Lanjut. Hotgun 3,4 kW. Lanjut. Kompor induksi 4,8 kW 4,9. Lanjut. Kompor 5,2 kW 5200. 5,48 overload. Kelebihan beban beberapa detik nanti hidup lagi. Ini out inverter. Waduh blur. Ini out inverter langsung ke situ. Terminal colokannya. Lah nanti saya connect ke sini untuk running beban rumah. Ini mulai saya coba dulu Pak untuk beban rumah ya. Jadi ATS-nya ini kalau prioritas PLTS baterai habis pindah PLN. Kalau prioritas PLN padam pindah PLTS. Terserah difungsikan apa. Baterai habis itu nanti settingnya di sini. Saat tegangan terbaca berapa lah itu. Ini saya set di 48 ya. Komando. Nanti penjelasannya kalau panel turun. Terus KWH ini sisi PLTS. Ini terpakai 121 WH atau 0,1 kWh. Nanti dari WH ini berubah ke KWH. Ini running 300-an watt ya beban rumah. Kemudian ini kan enggak ada MPPT, enggak ada SCC. Jadi saya ngecasnya pakai SCC eksternal ini. Lah, ini jalur solar cell, jalur baterai nanti langsung connect ke sini. Nah, terserah mau sini plus, nanti ada tulisannya ini belum ditulisi. Ini masuk
Ini masuk 1,6 kW 1600 watt, total terpasang 3000. Kemudian lain-lain ya, nanti pokoknya penjelasan atau mau diskusi silakan nanti ungkapin pertanyaan. Ini saya coba sampai mungkin 2 harian ke depan ya, sampai selesai tutorial panduan nanti saya buatkan pas panel turun. Selamat pagi Pak Anwar di Kota Parigi, Sulawesi Tengah. Pesanan paket PLTS tanpa solar panel ya. Inverter 5500, baterainya 1. Raknya nanti slot isi 2 Pak. Ini slot isi 3 ya. Nanti penempatannya seperti ini, jadi 1 slot baterai kosong. Kalau misal mau nambah nanti tinggal nambahin aja terus paralel. Kemudian ATS prioritas PLN PLTS lah, ini selesai ya, sudah kita coba 2 harian. Ini terpakai total PLN dan inverter 29 kWh. Kemudian yang ini sisi inverter saja, ini terpakai 13 kWh. Ini kondisi mendung tiap hari, 1 minggu di sini mau mendung total. Di sini ada panduan 2 buku, 2 lembar ya. Kemudian ini stiker saya tempel sini supaya tidak hilang, cara menyalakan, cara mematikan, cara kerja PLTS. Jadi ini adalah panel ATS-nya nanti yang dipasang di tembok. Nah, kalau arah PLTS seperti ini, baterai habis otomatis pindah ke PLN. Kalau arah PLN seperti ini, PLN padam, pindah ke PLTS. Terserah difungsikan mau backup saja atau mau hemat. Baterai habis itu parameternya adalah nilai tegangan yang dimasukkan pada LVD. Jadi ini LVD saya set di 48,0 reconnect 2. Rekomendasi ini saya tulis di sini ya, ada stiker kecil. Jadi saat tegangan turun mencapai 48,0 nanti akan otomatis pindah ke PLN. Kemudian besoknya charging, tegangan naik bertahap-bertahap sampai 48,0 plus 2 atau 50 ya, nanti akan otomatis pindah ke PLTS lagi. Siklusnya seperti itu. Kemudian untuk instalasi ini yang sisi atas ini inverter, yang bawah baterai. Nanti ini tinggal nyambung plus plus min min ya. Plus plusnya ada 2, min min ada 2, terserah mau ambil yang mana. Kemudian yang ini kabel kecil ini masuk ke ATS untuk sisi DC sinyal, jadi sambung ke DC sinyal. Kemudian untuk jalur input PLN yang sebelah kanan, kemudian inverter in nanti dari sini ya. Ini out 220 inverter masuk ke in inverter 220. Kemudian ini lanjut ke beban rumah. Kemudian COS. Nah, ini enggak usah diapa-apain ya. Jadi kondisinya ini auto, kecuali kalau ada masalah. Masalah itu begini. Misal kontaktor rusak atau ada komponen lah di dalam ATS ini rusak, lampu rumah padam, padahal PLN enggak padam, baterai juga masih ada. Lah ini nanti tinggal bypass 2 kali cetek lari ke bypass ini. Di sini sudah ada penjelasannya, nanti dibaca. Kemudian ini yang paling penting, ini kan pakai SCC sana sendiri ya. SCC-nya kebetulan sama, saya juga ada jadi tak simulasikan. SCC itu solar charger controller, mengatur pengisian ke baterai. Jadi saat baterai penuh, ya dia berhenti ngisi, mendekati penuh, mengurangi arusnya. Baterai penuh itu sesuai dengan setting jenis baterainya. Lah kalau bawaan SCC ini biasanya default itu penuhnya di 58 sampai 59 volt. Padahal ini kondisi penuh di 53. Ya, jadi settingnya nanti tolong betul-betul diperhatikan, dibaca bukunya. Kalau misal
ini tidak disetting atau salah setting ke baterai-baterai begini, nanti akan ada efek. Jadi baterai ini nanti akan protek, bukan baterainya rusak ya, dia otomatis putus atau cut off, sehingga nanti tegangan ini akan melonjak naik. Dari solar cell itu akan melonjak naik sampai 70-80 volt. Terus ini nanti akan mati. Kalau ini mati, PLTS-nya tidak bisa jalan, harus membypass kabel merah ke kabel merah baru bisa jalan. Jadi LVD itu low voltage disconnect, dia yang mengatur penggunaan baterai di tegangan berapa, atau baterai habis itu otomatis mati atau otomatis pindah ke PLN. Fungsinya LVD itulah. Kalau nanti LVD-nya rusak, ya berarti nganggapnya baterai habis, ya ndak bisa mati, ya ndak bisa hidup akhirnya. Nah ini diperhatikan ya, ini nanti SCC kan pakai ini saya pakai MCB. Pertama kali connect ke baterai, SCC nyala ya. Nah nanti tampilannya seperti ini. Yang perlu diperhatikan ini, nanti pilihan menunya langsung tekan ini ya, cari C. Ini menunya muter ya, ndak bisa balik ya, cari C. Lah ini C5, ini kalibrasi C5, kemudian tekan sekali. Lah ini use, pilih use, nanti tekan tahan. Kalau sebelumnya mungkin pilihannya banyak, lah ini pilihannya. Lah nanti pilih use ya, saya kembalikan. Saya ulangi, pilih use, oke, tekan. Nah, kemudian lanjut. Ini book batas tegangan tertinggi kali 4 ya. Ini 13,1. Tekan tahan ya, nanti dirubah ke 13,1 lah seperti ini. Nah, 13,1 enter, oke. Setelah 13,1 nanti tekan sekali 13,0, pilih. Udah 3 itu aja yang perlu disetting. Kalau lain-lainnya ini batas bawah tidak dipakai ya. Jadi mulai C ya, mulai C, pilih use, terus pilih 13,1, pilih 13,0. Kemudian ini simulasi cara menyalakan pertama. Di sini ada panduannya ya. Jadi ini inverter mati, MCB inverter off, baterai mati, selektor arah PLN. Lah PLN nanti sambung dulu Pak, supaya apa? Supaya lampu rumah hidup, tidak gelap. Kalau misal untuk rumah, kalau misal untuk beban pompa saja, kan ini speknya masih kecil, ya sambung dulu aja. Jadi ini running beban rumah 345, ini running PLN ya. PLTS-nya belum hidup sama sekali. MCB beban tetap on, MCB inverter off, baterai juga masih mati. Selektor inverter juga off ya. Yang pertama kita nyalakan baterai dulu. Baterai ini perlu dinyalakan dengan cara menekan sekali lubang reset ini ya, pakai potongan kabel atau lidi sampai lampunya hidup. Tekan sekali. Lah ini hidup. Tunggu sampai ceklik, sampai semuanya ini hidup. Nah ini udah hidup. Nah nanti di sini tampak hidup ya, voltmeter sama LVD. Kemudian lanjut tekan tahan start sampai lampu LED merah ini hidup. Lah LED merah ini hidup, langsung nyalakan MCB inverter 1 dan 2. Kemudian kita lanjut on kan inverter. Nah inverter hidup. Setelah itu selektor kita arahkan ke PLTS. Nah, jalan PLTS. Kalau misal nanti tidak bisa jalan PLTS, ya berarti nanti kemungkinan tegangan di LVD ini belum menyentuh nilai yang dimasukkan. Jadi kalau di bawah 50 ya kemungkinannya nanti nunggu ngecas dulu dari solar cell-nya atau diturunkan settingnya. Nah ini yang sisi solar cell, ini baterai ini connect ke sini ya. Kemudian ini yang dari atap. Nanti sambil kontak-kontak Pak saat pemasangan.
Pak, ini kelengkapan ya. Yang paling atas ini box panel ATS, nanti ini ke tembok. Ini bracket atas nempel, ini bawah, ini baut-bautnya. Nanti ke temboknya dibor. Itu 10 mili. Terus inverter dan baterai rak slot 10, nanti kalau misal mau nambah tinggal tambah. Kemudian kelengkapan tambahan, lah ini kabel solar panel 15 meter 6 mili PV1F. Terus di sana solar panel 4 lembar, belum ada MC4, mau dipasang MC4 ini. Lah nanti ini awas salah, solar panel itu kan keluar 2 kabel ya, ininya kan sudah tidak ada MC4 nya. Yang sisi ini yang plus yang kecil, nanti ketemu ini terus nanti masuk ke sini jadi plus, masuk ke SCC plus. Kalau masangnya kebalik salah, misal plusnya yang besar, nanti ketemu ini ketemunya kebalik, akhirnya nanti SCC nya rusak. Jadi itu hati-hati. Terus ini kabel baterai ke inverter. Terus yang ini DC sinyal inverter ke DC sinyal itu. Terus yang ini out inverter masuk ke inverter, in inverter ke box itu. Kelengkapannya tinggal colok semuanya. Ini user manualnya. Pak, ini barangnya 4 koli ya, rak, ATS, inverter, sama baterai. Terus kabel-kabel tambahan ini saya taruh di sini ya.